Jadi perkenalkan dulu ya, ini keluarga kami. Jadi saya sama Jessica menikah saat ini 16 tahun ya, berarti ini yang 16 tahun. Ini anak kami yang pertama, Axel, kelas 1 SMA, akan naik kelas 2 SMA tahun ini, usia 16. Dan yang nomor 2 itu Xavier, kita panggilnya Vier, usia 6 tahun. Nah, memang pasti orang langsung lihat pertama adalah jaraknya jauh anak kami. Yang kedua, usia pernikahan kami sama usia anak kami kok sama. Nah, ini karena memang kami ajaib ya. Nah, karena memang kami punya latar belakang dulu yang background kami bukan dari orang baik saya sih. Ya, dia baik-baik tapi terus dia masuk geng saya. Ya, jadi dulu kami satu sekolah waktu SMA. Ya, ini adik kelas saya, kita selisih 4 tahun usia kami. Dan kita pergi ke sekolah yang sama. Nah, itu kita mulai pacaran waktu Jessica mulai kuliah ya. Yang sebetulnya pada saat itu Jessica dapat beasiswa S1 sampai dengan S2 di Atmajaya, psikologi Atmajaya, betul ya. Nah, tetapi pada saat pacaran itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba dia hamil. Saya kaget juga, kok bisa ya? Astaga. Kenapa dia bisa? Kok bisa ya? Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain loh. Gandengan aja enggak. Kayak Maria. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Ya, jadi kami karena tidak ada pembimbingan, kami pada saat itu juga tidak bergereja ya. Jadi kami gaya pacaran kami ya seperti yang memang mungkin setelah kemudian Jessica hamil, kami menikah, baru kami mengerti bahwa itu salah. Tetapi pada saat itu terjadi itu biasa. Karena di lingkungan kami ya seperti itu. Kayak hari ini kalau kita ngelihat ada orang ngerokok di depan kan biasa aja. Kita tahu itu salah, tapi itu biasa. Kita nggak yang, ih kok bisa sih dia ngerokok, ya ampun. Kan nggak gitu lagi. Biasa aja, oh merokok lah orang itu deh, kita geser biar nggak kena asapnya. Jadi sesuatu yang biasa. Itu juga yang terjadi sama kami pada saat itu. Di lingkungan kami itu biasa. Sehingga akhirnya waktu itu kita nggak ngerasa salah sampai akhirnya Jessica hamil. Nah, makanya kami menikah tidak ada persiapan ya. Jessica waktu itu melahirkan masih usia 19 tahun. Beasiswanya hangus semuanya. Ya, dia udah cicil-cicil, padahal untuk S1 itu hangus, sudah nggak ada karena dia harus stop juga kuliahnya. Jadi berantakan ke semuanya. Nah, sementara saya sendiri waktu itu masih sangat self-centered ya. Jadi biasa egonya bapak-bapak ya. Ego laki-laki. Ya, jadi ngerasa saya paling benar ya, ngerasa bahwa it's okay, tenang aja, semuanya akan baik-baik aja dan segala macam. Tapi ternyata setelah kita mulai menjalani pernikahan, ternyata nggak gampang juga gitu ya, karena saya senang ada di luar rumah. Ketika kemudian saya tuh bosan gitu di sini lagi. Mungkin waktu masih bulan-bulan pertama gitu ya, tahun-tahun awal tuh masih enak gitu, masih menyala. Mulai lebih dari itu kan mulai menyala jadinya. Oh iya. Beda satu huruf saja. Nah, betul. Awalnya kan lihat bukan dia cantik gitu kan, cantik. Wah, ini pokoknya, wah saya nggak salah nih pilih istri gitu kan, beruntung lah gitu. Nah, tapi setelah lewat beberapa tahun kan melihat dia kan tagihan berjalan ya, maksudnya. Wah, sekolah anak ada di situ, susu anak ada di situ, tagihan IPL dan segala macam. Jadi cantiknya udah hilang, jadi mulai ini bond, ini tagihan berjalan. Udah mulai ada mulai ngalamin harus dipaksa pada saat itu untuk jadi kepala rumah tangga sekaligus jadi seorang ayah yang saya belum siap. Dan pada saat itu saya masih suka bawa teman-teman saya ke rumah ya, saya hobi minum. Jadi waktu itu kita minum, kita mabok, saya masih ngerokok juga waktu itu gitu ya. Jadi banyak hal yang akhirnya sebenarnya selama 7 tahun pertama pernikahan itu saya suka-suka saya. Jadi kalau dibilang neraka, nerakanya buat Jessica sebenarnya. Buat saya surga sekali karena saya bebas. Ya, saya pernah sampai kita ke Bandung, saya liburan sama teman-teman saya, nginep di hotel. Jessica di rumah, nggak saya ajak. Nah, levelnya segitu dan saya tidak merasa salah. Jadi poin lagi saya nggak merasa salah sama sekali. Saking saya self-centerednya, ya pasti yang ibu-ibu pasti udah langsung bisa, mungkin bapak juga lah bisa ngebayangin posisinya Jessica pada saat itu ya. Tapi juga dia nggak sebersih itu sih sebenarnya. Tetap. Ya, tetap kan terima. Egonya Adam. Adam sekarang salah. Agak. Ya, jadi pada saat itu banyak hal yang kami lakukan salah ya. Setelah 7 tahun baru kami mulai ketemu dengan jemaat, baru mulai belajar Alkitab, baru mulai pernikahan dibimbing. Dan setelah 7 tahun itulah pertama kalinya selama kami menikah, kami dinamika besar. Jadi selama 7 tahun kita nggak pernah ribut. Karena my way or highway, saya gitu. Kamu kalau mau bareng saya ikutin saya. Kalau kamu nggak ikutin saya, kamu pulang. Gitu. Saya pernah waktu itu sampai bilang ke Jessica, saya nggak suka sama mertua saya laki-laki ya. Pasti bentrok. Bayangin saya, Jessica kan
hamil duluan sebelum menikah. Bisa kebayang dong hubungan saya sama mertua saya? Pasti kan romantis banget tuh. Pasti baik banget gitu ya. Terutama yang laki-laki, romantis banget nih pasti hubungannya. Kebayang ya? Ya otomatis akhirnya saya juga nggak nyaman. Jadi waktu itu saya pernah sama Jessica bilang bahwa kamu nggak boleh telepon, kontak, SMS, WhatsApp atau apapun ke papi ya. Kalau sampai saya tahu kamu berhubungan sama papi, kamu pulang. Jangan di rumah saya. Dulu. Maaf ya. Sekarang dulu 7 tahun. Saya belum lucu begini bentuknya waktu itu. Ya, dan itu selama 2 tahun, betul ya. Selama 2 tahun, jadi Jessica, kita lost kontak sama sekali sama almarhum papi pada saat itu ya. Jadi, dan saya sekali lagi tidak merasa salah. Saya tidak merasa salah sama sekali. Cuman bersyukur begitu mulai Bible study dibimbing, akhirnya rekonsiliasi pertama kami itu dengan almarhum papi ini. Wow. Itu yang itu, dan kita bersyukur ya karena waktu itu papi ngelihat perubahan kami, akhirnya papi waktu itu minta untuk Bible study juga. Cuman sayangnya jadi hari ini dia minta baptis, malamnya dia dipanggil Tuhan. Jadi belum sempat memang sampai dia dibaptis dan papi belum dibaptis ya. Nah, tetapi dia sudah sampai belajar Alkitab ya. Mungkin ada yang nama Anang ya. Nah, itu sama Pak Anang waktu itu Bible study-nya. Nah, jadi dari situlah akhirnya kita sebenarnya memulai membangun lagi pernikahan kami yang sebetulnya sudah terlanjur selama 7 tahun itu autopilot. Dan itu udah rusaknya kita juga udah nggak tahu nih benerin dari sebelah mana. Yang saya ingat waktu berusaha konseling pada saat itu, Jessica itu banyak kepahitan ke saya yang terjadi di 7 tahun lalu yang saya udah nggak ingat kejadiannya. Tapi dia ingat jamnya, dia ingat baju yang saya pakai, dan dia ingat semua kata-kata yang saya omongin. Saya udah nggak ingat. Jadi dia cerita sambil nangis. Saya pun tertutup, saya nangis. Kayaknya nggak pernah ada kejadian itu. Aku udah nggak ingat lagi. Iya, jadi saya juga ngerasa dipojokin waktu Jessica digali itu. Ya, dan itu nggak gampang ya. Jadi kurang lebih selama 2 tahun kita ditempel sama Pak Sahat dan juga Kak Joyce ya, pemimpin di Tangerang. Kita ditempel sama mereka untuk kita bisa mulai membangun lagi. Nah, kemudian setelah pernikahan kami mulai membaik, pada saat itu akhirnya kami mulai belajar membangun kesepakatan. Hasil kesepakatannya adalah anak yang nomor 2 ini. Nah, jadi ini setelah pernikahan kami dibenarkan. Karena apa? Saya nggak suka anak kecil. Karena buat saya nambah anak nambah tagihan. Itu yang di kepala saya kan gitu. Dan apalagi begitu tahu di jemaat harus spend time, harus ini. Saya waktu itu mau rekonsiliasi sama anak saya pertama aja tuh susah banget. Jadi saya mau nambah pun takut gitu kan. Nah, tetapi setelah kita belajar, dia juga kasih keyakinan nanti aku yang temenin kamu dari awal segala macam. Lahirlah anak yang nomor 2. Karena ini hasil dari kesepakatan kami, dan ternyata nggak semengerikan yang saya bayangkan. Justru sekarang saya bisa enjoy, saya bisa Come on, gitu. Slide aja. Ya, saya jadi gak ada waktu lah waktu dia belajar ngomong, dia belajar jalan, saya di situ. Ya, anak pertama saya kan. Wow. Oke. Kesini aja lah ya. Ayo deh. Oke, ya, kita mulai ya. Nah, ini adalah dasar yang waktu itu saya ingat ya. Saya ngebekas banget waktu berusaha bukan ayat ini ya. Efesus 5 ayat 32 sampai 33. Rahasia ini besar, tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya nggak pernah tahu bahwa yang namanya lembaga pernikahan itu adalah sebetulnya lembaganya Tuhan. Artinya itu misinya Tuhan juga. Ya, karena itu adalah perintah yang Tuhan kasih untuk Adam dan Hawa, beranak cucu dan berkembang biak, penuhilah seluruh isi bumi. Ya, saya nggak pernah tahu ini karena memang saya sekolah minggu aja enggak dulu sebelum saya ketemu jemaat itu. Sehingga pas saya lihat di sini, inilah sebenarnya yang awalnya membuat saya jadi, berarti ini selama ini kan saya melakukan mereka ya suka-suka saya gitu ya. Dan kita udah ada pembagian tugas nih, saya cari uang, dia urus anak, urus dapur, makanan. Jadi kalau saya pulang nggak ada makan, nggak ada, saya boleh marah dong, karena dia nggak nyelesain tanggung jawabnya dia. Nah, itu yang dulu saya pikir. Tapi ketika saya lihat di sini dia bilang hubungan Kristus dengan jemaat, lah kan jadi jauh banget. Kristus mati buat jemaat. Yes. Saya nggak mau mati, saya masih mikir 2 kali. Ya mungkin kalau secara buat ngerayu, aku mau mati buat kamu. Tapi kenyataannya, misalkan ngosek WC, nggak mau aku. Apalagi aku gendut gini, kan sudah jongkok gitu. Saya nggak mau, nggak bisa. Boleh nggak yang lain, saya bilang. Jadi kalau mau ngomong mati buat Jessica, omong kosong lah jadinya. Tapi dari situ saya jadi sadar bahwa berarti ini jauh sekali pernikahan kami. Nah, selama kami
dibimbing secara pernikahan, ada hal-hal yang kami belajar. Ya, ini kita cepat ya. Yang pertama tentang righteousness. Ya, di Matius 7 ayat 21 Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya ingat waktu itu ketika saya lagi belajar Alkitab, pada saat itu saya belum dibaptis. Nah, di tengah-tengah belajar Alkitab itu saya nih berdosa banget nih, saya harus segera dibaptis, saya pikir. Jadi saya pamit sama orang tua saya pamit ke Jessica, saya bilang saya mau dibaptis. Saya siapin handuk, baju ganti, saya datang ke gereja Tangerang ya, di Karawaci, ketemu sama Pak Sahat. Saya bilang, Pak, saya mau dibaptis. Terus Pak Sahat tanya, oh kamu mau dibaptis, kenapa? Oh saya cerita, karena begini. Oke, jadi istri kamu gimana? Nah, saya bilang, oh ya, gimana? Istri saya bilang, saya sih nggak setuju. Nah, menurut Jessica bilang gitu, dia nggak setuju untuk saya dibaptis. Saya bilang, nggak ada yang bisa menghalangi saya untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Kalau Jessica menghalangi, kita cerai hari ini, Pak. Saya bilang gitu sama Pak Sahat. Ini nih, akhirnya Pak Sahat dengan voice-nya dia bilangnya, oke, saya suka iman kamu, saya suka semangat kamu, terus diajak ngobrol segala macam, terus ujung-ujungnya disuruh pulang. Jadi saya nggak boleh dibaptis pada saat itu. Dan dari situ akhirnya saya lama nggak ketemu sama orang tua ya, karena malu, takut ditanya gimana baptisannya, kan nggak jadi. Saya nggak jadi dibaptis. Ya, tetapi karena pada saat itu saya pikir kan saya mau datang ke Tuhan nih, Tuhan. Tapi sebenarnya saya kan nggak melakukan kehendaknya Tuhan. Yeah. Saya hanya melakukan kehendak saya. Yang saya pikir itu adalah mengasihi Tuhan. Yeah. Dulu saya pikir sesimpel itu, karena dulu secara saya berpikir hitam atau putih, udah gitu aja. Abu-abu saya nggak suka, nggak jelas soalnya. Hitam apa putih, gitu aja. Terlalu sederhana cara saya berpikir. Sehingga waktu itu saya antara saya mau ke Tuhan, kamu nggak mau ya udah kamu pergi lah. Nah, sesimpel itu. Tetapi dari situ sebetulnya itu menunjukkan bahwa saya nggak kenal Tuhan berarti. Jadi saya mau ikut sesuatu yang saya nggak kenal, atau yang saya pikir saya kenal, atau sebetulnya bukan Tuhan malah yang saya ikutin, ego saya sendiri jangan-jangan. Ya, dan itu yang saya bersyukur karena di jemaat dibantu. Dan dari sini saya belajar bahwa ternyata untuk saya bisa membangun sebuah keluarga, ini nggak main-main. Bukan hanya dasar karena saya mencintai seseorang, bukan hanya karena saya sayang sama dia. Karena dulu kan saya sayang sama Jessica. Meskipun kemudian dia hamil, pernikahan kami nggak seperti yang seharusnya, tetapi saya sayang, saya cinta sama dia. Tapi terbukti bahwa ternyata hilang dalam beberapa tahun. Ternyata dari situ saya belajar bahwa perasaan manusia itu dinamis ya. Jadi dia nggak stay di sana, dia bisa hilang, up and down. Jadi itu adalah dasar yang sangat lemah. Ketika kita membangun pernikahan dengan dasar rasa cinta, itu lemah sekali ternyata. Itu sangat lemah. Justru harus dibangunnya itu adalah dengan dasarnya Tuhan. Karena dari pertama Tuhan dia bilang, meskipun kamu menyembah saya, meskipun kamu berdoa kepada saya, bahkan kamu merasa dengan saya, tapi kalau kamu tidak melakukan apa yang saya katakan, kamu bukan umat saya nggak kenal kamu juga adalah pembuat kejahatan, itu kata Tuhan. Nah itu yang akhirnya saya mulai untuk nanti kita mulai dulu dari pengenalan kita akan Tuhan. Kita mulai bangun jadi gimana harusnya membangun rumah tangga. Dari situlah kami mulai membenahi baik saya maupun Jessica. Karena mungkin dari luar saya pasti penjahat. Kenapa? Karena saya semau-maunya saya, semena-mena saya, suka-suka selama 7 tahun itu. Tetapi di sisi yang lain, Jessica tidak melakukan perannya sebagai penolong yang baik. Masih mending kalau dia rohani pergi ke gereja. Yang terjadi adalah Jessica pun berhenti pergi ke gereja ketika menikah sama saya. Dia dulu saya ke gereja waktu pas PDKT sama pacaran. Karena kan saya purpose driven ya. Nah, begitu udah dapat saya berhenti ke gereja. Saya purpose driven. Ada tujuan. Nah, saya berhenti ke gereja dan waktu itu saya cuma kasih pertanyaan ke Jessica. Kalau Tuhan tuh ada di mana-mana, berarti di rumah kita ada Tuhan nggak? Dia bilang ada. Kalau di rumah kita ada Tuhan, kenapa saya harus doa di gereja? Nah, dia nggak bisa jawab. Udah, kalau kamu belum jawab, bos aja saya ke gereja. Nah, itu setelah menikah ya. Itu setelah menikah. Sehingga itulah yang kemudian akhirnya Jessica juga tidak ada tuntunan secara firman Tuhan, saya pun nggak ada. Sehingga akhirnya pernikahan ini dibangun dengan dasar kebenaran kami sendiri. Dan Jessica berdiri di atas kebenaran dia, saya berdiri di atas kebenaran saya, tapi kami satu bahtera. Kebayang nggak? Itulah yang terjadi selama 7 tahun pertama. Nah, saya belajar yang pertama adalah acceptance. Ini yang saya susah banget. Acceptance atau penerimaan. Efesus 5:33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing
masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jessica seharusnya itu kan menjadi satu tubuh dengan saya. Kita jadi satu daging. Dalam artian semua kelemahannya dia dan kelebihannya dia itu adalah bagian dari hidup saya mulai dari sekarang. Nah, tetapi yang terjadi adalah saya minta Jessica accept semua kelebihan dan kekurangan saya, tapi saya nggak mau accept dia. Dan dia harus accept itu bahwa saya tidak mau terima dengan semua kelemahan dan kekurangan. Akhirnya apa? Kita sering dinamika urusan anak pergi sekolah. Itu sepele ya. Itu dinamika karena apa? Jessica ini anak teladan ya. Dia lulus, dia dapat beasiswa, dia dapat medali ya. Saya sering diskors waktu sekolah. Dulu kalau pagi-pagi itu ada orang mau berangkat sekolah, ketemu saya di jalan, stres mereka. Pasti telat. Jadi guru saya bilang, Adit tuh yang bawa lonceng sekolah. Jadi kalau ada orang di jalan ketemu saya pagi-pagi mau berangkat sekolah, oh berarti telat dia. Karena saya yang bawa lonceng. Saya pasti telat. Orang pasti stres kalau ketemu saya pagi-pagi. Sedangkan Jessica ini murid teladan. Jadi ini beda banget. Jadi urusan misalkan jam 7 kurang 5, anak belum berangkat sekolah, itu akan terjadi keributan. Karena Jessica akan memperjuangkan supaya anaknya tetap sampai ke sekolah. Saya bilang, udahlah libur aja dulu. Gitu, saya nggak mau berjuang, saya males. Nah, ada momen sampai saya nggak mau antar. Udahlah kamu aja yang antar, saya nggak mau antar. Ini udah nggak masuk akal jam segini kamu masuk. Ngapain? Nggak jamin juga tuh anak lulus sekolah jadi orang sukses. Nah, itu dulu cara saya berpikir. Jadi saya tidak bisa accept keluarga dia, saya nggak bisa accept dirinya dia, saya nggak bisa accept masa lalunya dia. Saya nggak bisa menerima itu. Sehingga setiap kali kami ada dinamika, akhirnya apa? Selalu balik ke setelan pabrik. Pakai cara saya, atau berarti kita ribut besar. Gitu. Atau kamu keluar dari rumah saya, udah itu aja. Karena saya tidak mau accept. Saya nggak mau accept Jessica sebagai seorang manusia. Bahwa dia punya kekuatan, dia punya kelemahan, dia punya pandangan, dia punya pendapat. Saya nggak mau accept. Akhirnya apa? Seringkali ketika kita dinamika, keseringan apa? Kita kan selalu cari solusinya apa? Atau paling sering apa? Siapa yang salah? Gitu. Dan kalau di kasus kami, mungkin Bapak Ibu udah bisa bayangin, yang salah selalu Jessica dong, pasti. Kan saya nggak mungkin saya bilang saya salah. Pasti dia, ada aja lah celahnya dari mana, pokoknya yang salah dia. Gitu. Akan selalu jadinya seperti itu. Dan karena apa? Karena saya tidak pernah accept perasaannya dia. Ya, ada momennya dia nangis, itu pun tidak membuat saya sedih. Dulu pas pacaran saya sedih. Tapi setelah melalui masa, waktu itu perasaan 2 tahun ya. 2 tahun itu mulai saya udah nggak ada udah mulai jadi Jessica tuh kayak propertinya saya. Orang nggak boleh sentuh, tapi saya boleh perlakukan dia suka-suka saya, karena dia punya saya. Nah gitu. Orang lain nggak boleh sentuh, nggak boleh, ini punya saya pokoknya. Gitu. Nah itu mulai saya pernikahan 2 tahun lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada acceptance. Nah Jessica sendiri, ya mau nggak mau ya, dia nggak mau berusaha untuk memaklumi suaminya kayak gini, karena dia nggak ada opsi lain. Jadi saya merasa bahwa acceptance ini adalah poin pertama yang kita penting. Kalau kita menikah, pertama kita harus terima dia. Gimana supaya kita bisa menerima? Saya belajar untuk menerima Jessica, susahnya setengah mati. Karena background kita berbeda. Sampai kemudian kita bangun habit namanya pilot talk. Pilot talk ini adalah setiap malam. Itu pas apa? Belakang aja. Ya aku aman. Oh iya. Kita lanjut. Oke, pertama sentence. Ya ini tentang penerimaan. Jadi pilot talk intinya kita ngobrol setiap malam untuk update kabar hari itu. Tapi secara perasaan, bukan secara kronologi, bukan kejadiannya ada apa hari itu, tapi hari ini berasa apa. Nah dari situ akhirnya saya mulai belajar perasaan-perasaannya Jessica. Kita bahkan mulai saling cerita masalah kecil kita. Nah ketika mulai bahas masa kecil, mungkin kita di sini sudah tahu sebenarnya ada namanya life trap atau skema. Akhirnya kita mulai belajar tentang skema itu, dan itu membuat saya lebih mudah menerima Jessica. Karena dari masa kecilnya dia itu akhirnya membentuk dia jadi dia yang sekarang. Dan akhirnya yang tadinya hal-hal yang buat saya tidak masuk akal cara berpikirnya Jessica, sekarang saya bisa terima. Sekarang saya paham kenapa dia seperti itu. Yang kedua, nah ini PR terbesar saya, vulnerability. Ya ini dari Paulus yang mungkin saya nggak perlu bacakan, mungkin bisa dicatat aja ayatnya. Paulus itu sangat vulnerable. Dia tidak malu menceritakan bahwa dia itu punya kelemahan, dia punya kekurangan. Tetapi saya, ketika di dalam pernikahan saya, terutama pada saat berdinamika, saya sangat sulit untuk vulnerable. Ketika berdinamika, saya akan selalu self-righteous saya yang maju. Pokoknya saya yang benar, intinya.
tapi saya belajar bahwa itu ternyata tidak akan membawa kita, itu nggak solutif sama sekali. Justru ketika saya belajar vulnerable, disinilah saya bisa belajar. Contoh, saya dinamika sama Jessica, saya yang marah. Dulu saya pikir vulnerable itu gini, saya menyampaikan kemarahan saya ke dia dengan cara yang sopan atau dengan cara yang lembut. Aku sebenarnya nggak oke loh tadi kamu kayak gitu. Nah, saya pikir itu. Tapi setelah saya gali lebih dalam lagi dari firman Tuhan dan dalam perjalanannya, ternyata bisa lebih dalam dari itu. Sebelum saya ngomong ke Jessica, saya cari dulu apa yang bikin saya marah. Pernah ada satu kejadian waktu itu ada Bang John Kadame juga, kita ada retret pelayan di Bandung, Bogor dan Bandung kalau nggak salah ya, di Bandung 2 tahun lalu. Intinya singkat cerita, saya kekunci di tangga darurat. Nah, jadi saya harus masuk ke pintu tangga darurat karena untuk ngebukain pintu buat salah satu brother kita namanya Elvan, dia sekarang pelayan di Medan. Tapi waktu saya masuk ke dalam, saya titip Jessica pegang pintunya. Nah, ketika saya ada di dalam, saya cari Elvannya nggak ketemu. Waktu saya mau balik lagi ke ruang breakfast, pintunya udah ketutup. Saya ambil HP saya, nggak ada sinyal. Emosi kan ya. Saya sempat gedor, sempat ini dan segala macam. Singkat cerita akhirnya kemudian Jessica buka pintunya. Waktu pintu itu dibuka, saya cuma lihat Jessica dan OB. Tapi saya tahu saya emosi setengah mati dan saya tahu saya punya trauma itu tentang ditinggalkan. Saya ada abandonment. Jadi saya tahu itu sangat men-trigger. Jadi yang saya lakukan adalah saya nggak ngomong sepatah kata pun, saya diam. Saya langsung pergi ngantri ngambil makanan. Apa yang saya lakukan itu sangat tidak vulnerable untuk kebanyakan orang. Tapi sebetulnya dari sisi saya berusaha sebisa saya untuk menghindari konflik yang akhirnya akan saya lakukan. Karena saya tahu kalau saya ngomong, saya kontak orangnya. Saya cuma akan keluar kata-kata yang tidak membangun. Nah, kesadaran itu muncul karena saya sering lakukan dengan vulnerability. Kenapa saya marah? Saya jadi lebih aware bahwa ternyata cara kerja iblis itu aja. Selalu area itu lagi yang diangkat, area itu lagi, area yang paling sensitif di situ-situ aja, sehingga akhirnya itu membantu saya. Bukan dari saya sudah sangat-sangat kebal dengan iblis, tetapi itu membantu saya untuk saya aware apa yang membuat saya marah, dan itu sangat membantu untuk saya jadi vulnerable. Meskipun saya tetap butuh waktu untuk bisa ngomong ke Jessica, butuh waktu untuk saya tenang dulu. Tapi ketika saya tahu penyebab saya marah, lebih mudah untuk saya tenang. Kalau saya tidak tahu apa penyebab saya marah, otak saya akan selalu, kenapa dia begitu ya? Nah, ini nggak membantu sama sekali. Itu yang kami belajar. Next, yang kedua adalah forgiveness. Kita tadi udah pertama tadi kita terima kelemahan kita, kelemahan pasangan kita, ya kita terima semua masa lalunya dia dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah tentang pengampunan sebetulnya. Karena ini susah. Kita punya rules. Kalau kita belum bisa ada acceptance, maksudnya belum bisa menerima perasaan satu sama lain, kita tidak akan pernah mencari solusi dari dinamika yang sedang terjadi. Enggak akan. Karena pasti itu akan ujung-ujungnya siapa benar, siapa salah. Udah, pasti ke situ. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah saya harus bisa accept dia dulu, saya harus bisa mengampuni versi saya, ya. Karena seringkali akhirnya terjadi ketika saya berusaha mengampuni dan ketika diobrol, saya yang salah ternyata. Saya yang butuh pengampunan. Tapi diawali dengan saya harus bisa menerima dia dulu, terus mungkin istriku ini ada hal-hal yang dia nggak aware atau apa. Jadi saya coba ngampunin dulu, baru kita mau bahas. Berapa lama bro? Bisa seminggu. Jadi apa yang kita lakukan? Saya akan bilang gini. Kita panggilannya Kui ya. Kui, aku lagi nggak oke sama kamu. Selesai. Dan kita nggak bahas, tapi dia langsung aware. Dia aware, oh pasangan saya lagi nggak oke sama saya. Begitu dengan Jessica. Kalau Jessica ini lebih sering ya, dia kayak ancaman perang. Aku lagi PMS ya. Oh iya, oke, paham saya bilang. Dia lagi ngomong gitu, itu berarti lagi dia sangat sensitif. Ya, dan kita juga saya harus jaga jarak nih, masak sendiri, nggak usah minta masak. Bikin kopi sendiri gitu kan ya. Bikin kopi sendiri. Atau minta tetangga. Atau minta tetangga. Ya, jadi kita ada rules bahwa saya hanya ngomong ke dia bahwa saya lagi nggak oke, tapi saya nggak siap bahas sekarang. Jessica pun lakukan itu ke saya. Saya nggak oke, saya nggak siap bahas sekarang.
Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun, dan di kita works, ini yang tadi saya bilang di awal, belum tentu di yang lain works. Ya. Tetapi itu cara kita untuk mengakali supaya kita bisa sampai ke level ini dulu. Forgiveness dulu. Kita bisa terima dia, kita sudah bisa mengampuni atas kejadian yang terjadi itu, baru dibahas dulu. Kenapa kemarin kayak gitu? Tapi kita udah ampunin dulu. Yang terakhir akhirnya yang ini ya, celebrate the difference. Jadi setelah 7 tahun tadi, sekarang kami berarti setelah dipulihkan meritnya, itu sudah berjalan kurang lebih 9 tahun. Ada yang pesen Grab? Bapaknya nengok. Coba. Mau saya kacangin enak soalnya. Karena Damai lagi PMS ya. Ya, celebrate the difference atau merayakan perbedaan. Selama 9 tahun setelah kami dipulihkan, total dari 16 tahun kami menikah itu, kita belajar sampai hari ini kami masih berdinamika. Tapi kami belajar bahwa ternyata pernikahan yang ideal itu bukan yang gak ada dinamikanya. Karena justru melalui dinamika-dinamika ini kami belajar untuk bisa mengasihi satu sama lain. Kita masih sering berdinamika, tetapi kami bisa mengatasi dengan cara yang lebih dewasa. Kita masih sering sakit hati, tapi kita bisa belajar gimana untuk mengatasi itu semua. Dan malah kami menemukan bahwa ternyata kita butuh banget Tuhan di pernikahan kita. Karena selama 16 tahun pernikahan kami sering berdinamika. Ketika diberesin, ternyata dari point of view-nya Jessica, dia tidak salah. Dari point of view saya tidak salah. Contoh yang tadi saya kekunci di tangga darurat, saya marah besar sama dia, saya nggak mau ngomong. Terus abis itu setelah itu ada dari sisi Jessica, dia bilang bahwa dia itu tangannya itu didorong sama Obi. Karena kata Obi, ibu ini nggak boleh dibuka, harus ditutup. Nah, Jessica ini bukan orang yang berani sama orang, ya aslinya bukan. Dia pendiam, dia taat, dia penurut. Memang ada tulisan di tangga darurat itu dilarang dibuka. Cuman mungkin karena saya udah terbiasa pelaturan itu untuk dilanggar gitu kan. Dan disitu ada brother saya di dalam situ ya, saya masuk aja nggak izin sama OB-nya. Itu salah saya sebetulnya. Nah, waktu pintu itu ditutup, Jessica bilang, jangan Pak, suami saya di dalam. Jadi mereka tarik-tarikan di luar. Tapi satu perempuan, satu laki-laki, tenaganya kan kalah. Jadi dia memperjuangkan untuk bisa buka pintu itu. Dari sisi Jessica itu adalah point of view yang saya nggak lihat. Yang saya lihat di dalam pintu ini nggak dibuka-buka. Itu aja dari sisi saya. Ketika itu dibuka, saya udah terlanjur, kok ditutup pintu ini? Saya udah terlanjur marah, jadi saya langsung pergi aja. Gitu, untuk menghindari dinamika yang tidak perlu. Nah ternyata dari sisi Jessica, dia malah merasa, loh saya ini berjuang loh, untuk kamu. Dan saya tuh nggak berani melawan orang sebenarnya. Apalagi ini laki-laki, dilihatin orang saya malu. Tapi ini saya berjuang untuk kamu. Jadi kalau kemudian diobrolin artinya apa? Dia nggak salah. Saya juga nggak salah. Betul. Tapi yang bersyukur kenapa kita bisa damai? Pada saat itu dinamika itu terjadi, kita bisa lakukan acceptance, forgiveness, dan bisa vulnerable tadi karena apa? Karena kita takut Tuhan, itu doang. Jadi karena kita takut sama Tuhan, kita nggak berani mau macam-macam sama pasangan. Jadi saya pikir misalnya, udahlah, aku tinggalkan aja. Udah nggak ada lagi itu pikiran itu di kepalaku. Karena nggak berani buat melawan Tuhan. Itu pun yang di Jessica. Yang ada di kami adalah bahwa Tuhan mau kita mempertahankan hubungan ini, bahkan bukan hanya mempertahankan tapi mengimpact. Dan itu yang selalu kami fokusnya ke sana. Jadi disitulah kami sadar betul bahwa ternyata memang harus dasarnya Tuhan. Karena kalau kita berdinamika dua orang, tidak ada yang ketiga, dan itu bukan Tuhan yang ketiga ini. Maka ini akan adu kuat. Siapa yang lebih self-centered, siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih powerful, dia akan menang. Hukum rimba terjadi. Maka dia jadi neraka pernikahan itu. Mungkin jelaskan dulu maksudnya berdinamika. Itu kan ganti kata daripada berantem apa gitu. Ya, berdinamika itu maksudnya kata positifnya itu. Ya, berbeda dari berdinamika itu jadi dia nggak pakai kata berkonflik. nggak pakai kata berkonflik, nggak pakai kata berantem. Jadi kata positifnya berdinamika. berdinamika. Itu maksudnya. Dan sekarang kalau kalian ngomong berdinamika, Dinamika, karena perbedaan tadi kan ada selalu ada perbedaan point of view. Itu dinamika pernikahan. Jadi langsung jangan dianggap sebagai masalah, jangan perbedaan, bukan itu maksudnya. Makanya dipakai Itu dinamika. Ya, itu maksudnya. Jadi ada konflik di situ, ada kita kadang bete-betean satu sama lain bisa. Dinamika aja. Apalagi misalkan dalam kita berministry, ya misalkan ada brother sister berdinamika di dalam pernikahannya. Saya kan bimbing brothernya, Jessica bimbing sisternya. Karena berdua ini belum bisa didamaikan, jadi kan akhirnya kita berdua yang diskusi kan. Kita yang jadi ribut gara-gara itu juga sering terjadi. Karena dia merasa kamu kalau lindungin brothernya, kamu belain sisternya, aku bilang. Saya sering salah-salah, apalagi itu salah jemaat.
Udah gitu yang salah itu nggak ngerasa, Nah, tapi kita udah ribut. Ya enak-enak aja kan. betul. Sini udah berantem. Beres jadinya. Itu sering terjadi. Nah, jadi kami belajar ketika kami belajar untuk bisa celebrate the difference ini, barulah kami merasa apa itu yang namanya cocok. Ya, tadinya kami pikir pernikahan yang ideal itu ada pernikahan yang dengan karakter kepribadian latar belakang yang sama atau mirip. Tapi dari 16 tahun kami menikah, kami menemukan bahwa yang ideal itu adalah compatible. Artinya justru yang berbeda, bukan yang sama. Saya bersyukur banget sekarang Tuhan bawanya ke Jessica. Kalau saya ketemu yang sama urakan yang sama saya, istri saya, kebayanglah anak saya itu jadi Tarsan, anak saya nggak jadi manusia dia. Tapi saya bersyukur, dan saya bersyukur anak saya 2 ya, karena saya nggak tahu gimana jadi anak yang baik. Ada mamanya, jadi anak saya dua-duanya cinta di rumah, anak baik-baik dan nggak neko-neko. Dan Terlambat sekolah. Nggak terlambat sekolah, betul. Dan itu yang kami belajar ya selama kurang lebih 16 tahun kami menikah ini ya. Semoga sharing ini lagi-lagi ini bukan untuk ngajarin, tapi ini apa yang kami belajar dari pengalaman pernikahan kami. Itu aja, thank you. Saya kembalikan ke siapa.